Shalom adik-adik semuanya. Wah, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng Koko Jovan di minggu yang baru. Tentunya setiap hari Minggu kita bersiap-siap untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu. Wah, udah pada semangat dong untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu. Dan pastinya nggak akan bosan untuk mengikuti sekolah Minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya Koko lihat-lihat udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Berarti udah pada siap dong untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini adik-adik. Nah, Koko seperti biasa mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang udah mengucap syukur dan menyapa Tuhan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Wah, Koko sih belum juga nih. Kalau gitu, yuk kita mau menyapa dan mau mengucap syukur sama Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama ya. Yuk kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Semuanya yang masih tiduran, yuk kita bangkit berdiri, kita persiapkan yang terbaik, ya. Tidak ada lagi yang main-main. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik, kita ulang sekali lagi lebih serius. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan sehingga kami boleh berkumpul pagi hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar kiranya ibadah kami boleh berkenan di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Wah adik-adik, tentunya kita harus makin semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kayaknya Koko harus tes dulu nih. Kalau beneran semangat, kalau Koko bilang Laskar Kristus, yes, yes, yes. Seperti biasa, masih inget dong. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Wah, masih kurang semangat nih kayaknya. Sekali lagi ya, Laskar Kristus, yes, yes, yes. Nah, tentunya adik-adik, kalau kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kita, tentunya apalagi di gereja kita boleh berkumpul walaupun melalui Zoom adik-adik, tapi kita tetap harus bahagia. Siapa yang hari ini merasa bahagia boleh berkumpul sama saudara-saudara seiman kita. Nah, kalau gitu, yuk kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Pakai gerakan ya.
Yuk, boleh mau tepuk tangan atau mau joget-joget atau boleh bangkit berdiri tentunya. Supaya kita semangat, jangan lemes-lemes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, kok minta lebih semangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, masih semangat? Coba ya, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah yuk kita lanjut lagi. Kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan di adik. Boleh yuk, semuanya semangat. Gak ada lagi yang lemes-lemes. Kita mau memuji Tuhan loh, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Jempol lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Tiup. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
banget nih adik-adik. Nah, kita sebentar lagi akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Udah disiapkan uang persembahannya? Yuk, taruh persembahannya di tangan kanannya. Siapin juga cadangan persembahan kalian. Dan setelah lagi kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, digenggam. Kemudian tutup matanya. Yuk, kita bersatu dalam doa ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Semua yang percaya katakan amin. Yuk semuanya sambil kita memberikan yang terbaik, kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Kita tidak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang dari awal ya adik-adik semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya persiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau mengajak Roh Kudus, Roh Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus buka hati kita adik-adik, supaya Tuhan mau mengaruniakan pengertian terhadap kita adik-adik, apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yuk kita nyanyi lagu Mari Masuk. Masuk
matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi guru-guru yang akan mengajar kami. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak, setiap kami. Tuhan buka telinga kami siap mendengarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Hai iblis yang ini mengganggu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak punya lagi kuasa untuk mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Wah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh sekolah minggu. Sekarang kami mau dengar cerita. Berkatilah setiap kami, Roh Kudus memimpin kami. Jadikan kami anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat, sukacita? Amin. Nah, kalau semuanya sehat boleh kasih jempolnya yang dua-duanya keren. Oke. Nah, adik-adik, hari ini Kanidar mau cerita tentang pembagian tanah Kanaan. Nah, kalau minggu lalu ya adik-adik ya Cici Jovangka cerita bagaimana Yosua mengalahkan atau meruntuhkan tembok Yeriko dan dilanjutkan dengan mengalahkan bangsa yang namanya Ai. Nah, dan hari ini kita masih cerita tentang Yosua, tetapi sebelum masuk ke situ, siapa yang tahu tentang benda ini? Ini apa tuh namanya tuh? Ada yang tahu? Ini adalah sarang lebah. Nah, kalau sarang lebah ini adik-adik disebut, kalau adik-adik tahu tuh apa namanya? Madu. Nah, ini sarang lebah ini adik-adik, kalau dia ya tidak disentuh, kalau dia nggak diganggu, dia nggak bakalan keluar nih lebah-lebahnya nih yang sebelah bawah ya, yang di bawah. Ya, lebah-lebah ini tadinya di dalam sarang lebah itu, di dalamnya itu nggak keluar. Tapi kalau dia disentuh ya, kalau misalkan sarangnya ini disentuh, maka lebah ini akan keluar, akan berkerumun adik-adik ya. Jadi mereka keluar dari sarangnya ini, mereka akan cari ya siapa yang akan mengganggu mereka. Nah, sama nih pada suatu hari ya adik-adik, Yosua itu sudah mengalahkan beberapa bangsa di dunia pada waktu itu. Ada bangsa Ai, ada beberapa bangsa yang lain, termasuk bangsa Moab ya, dan beberapa yang lain. Nah, ketika ya ada satu bangsa nih yang namanya kota Gibeon atau bangsa Gibeon. Nah, kota Gibeon ini adik-adik, ketika dia mendengar bahwa Yosua sudah mengalahkan kota Ai, ya kan, kota Gilgal, bahkan kota Yeriko, dia ketakutan adik-adik. Wah, dan ketika dia takut nih, kelihatan ya kota Gibeon itu atau bangsa Gibeon itu ada di tengah-tengah di atasnya Yerusalem. Ya, mereka ketakutan adik-adik. Dan mereka memikirkan cara supaya Yosua dan bangsa Israel itu tidak membunuh mereka. Tiba-tiba adik-adik, mereka memiliki pikiran yang licik. Mereka datang kepada Yosua, ya, atau kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka membawa bekal, mereka membawa roti yang sudah hancur, yang sudah mulai nggak bisa dimakan, dan baju mereka yang sudah sobek-sobek. Mereka ingin menipu Yosua dan bangsa Israel. Ya, mereka bilang begini adik-adik, Yosua, kami ini datang dari kota yang sangat jauh. Coba lihat,
Coba perhatikan nih makanan kami, baju-baju kami semua udah pada sobek. Dan mereka mulai menceritakan. Ternyata adik-adik, Yosua percaya tanpa bertanya sama Tuhan dulu. Dia langsung percaya, dia kasihan dengan orang-orang Gibeon ini. Pada akhirnya adik-adik, dia membuat kerjasama dengan orang-orang Gibeon ini. Dia membuat kerjasama, dia percaya, dia bersumpah bahwa dia tidak akan menghancurkan. Aduh, lebah kami. Setelah itu adik, setelah kita membuat kesepakatan yang terjadi. Rumah. Setelah itu, bangsa yang lain dengar nih. Ada kota Hebron. Jualan madu. Jualan madu. Jualan madu. Jualan madu. Ada jualan madu. Dia membuat kesepakatan dengan bangsa Israel. Dia membuat kesepakatan dengan Yosua sehingga Yosua tidak menghancurkan mereka. Apa yang terjadi adik-adik? Kota Ai, kota Yerusalem, kota Gilgal, dan beberapa kota yang lain bersepakat. Nah, bersepakat ingin berperang melawan bangsa Israel, melawan Yosua. Nah, dari situ adik-adik, Gibeon sudah mulai ketakutan lagi. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Akhirnya dia bicara dengan Yosua. Pada saat itu adik-adik, Yosua datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia datang sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Beberapa kota ya ingin menyerang kami. Tapi Tuhan menjawab, Yosua jangan takut. Aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jangan takut untuk berperang. Jangan takut untuk melawan mereka. Wah, coba lihat selanjutnya adik-adik. Yosua berperang bersama dengan bangsa Gibeon. Ya, atau di kota Gibeon. Mereka berperang adik-adik. Coba lihat. Wah, next, Yuli. Tante Yuli, next. Mereka berperang adik-adik. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua ya melawan 5 kota atau 5 bangsa lain. Mereka berperang adik-adik. Pada waktu itu ya Yosua minta sama Tuhan supaya matahari jangan terbit. Wah, sehingga apa yang terjadi adik-adik? Matahari jadi gelap gulita ya, sehingga kota Ai yang tadi, kota Yerusalem, orang-orang Yerusalem, orang-orang Ai ya, dan orang-orang yang lainnya dari bangsa-bangsa yang lain, mereka akhirnya dikalahkan. Mereka nggak bisa melihat satu dengan yang lain karena gelap gulita. Siapa yang membuat itu terjadi? Tuhan Yesus. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan kepada Yosua. Nah, sehingga apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel bersama dengan Yosua dan kota orang-orang Gibeon mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, setelah mereka mengalami kemenangan adik-adik, ya setelah mereka mengalami kemenangan, pada akhirnya Yosua ya memanggil orang-orang Israel, memanggil para tua-tua di kota Sichem. Nah, dia memanggil ya. Di situ adik-adik dia mulai berbicara kepada orang Israel ya, karena Yosua pada waktu itu juga sudah mulai tua ya adik-adik ya, sudah mulai tubuhnya sudah mulai sudah tidak sekuat yang dulu. Akhirnya dia mulai pamit kepada orang-orang Israel adik-adik ya, dan sekaligus dia juga membagi setiap tanah sesuai suku adik-adik ya. Selain dia pamitan, selain dia berbicara bahwa dia akan mengundurkan diri ya karena dia sudah tua adik-adik, dia juga membagi tanah yang telah mereka rebut, yang telah mereka ambil dari kota-kota yang ada di Kanaan, di tanah perjanjian ya. Di situ ada 12 suku. Ya, siapa dari yang sudah menghafal 12 suku ini? Ada Ruben, ada Simeon, ya, ada
Yehuda, ada Moshe, ada Gad, ada Efraim, ada Asher, ada Naftali, ya, ada kota dan semua kebagian adik-adik, ya, semua kebagian tanah yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui kemenangan Yosua. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Next, apa yang kita pelajari hari ini dari cerita Nggak ada suaranya gitu. Gak ada suaranya. Wah, ya bentar ya, Tante Nidarnya kayaknya lagi ngehang nih. Tante Nidar? Kayaknya nggak beneran. Iya, bener nih Tante Nidarnya lagi ngehang. Soalnya di screen aku sih Yomi itu ya di mana? Nah, Nah, udah nih. Tante Nidar. Wah, hilang lagi Tante Nidarnya. di Aduh, ya. screen aku itu ini. Ya nih baru join lagi nih Tante Nidarnya nih. Tunggu ya, tunggu bentar nih. Lagi seru-seru dengerin cerita Tante Nidar. Tante Nidarnya menghilang. Ya, oke, silakan lanjut Tante Nidar. Ya, jadi hari ini apa yang kita pelajari dari yang pertama kita harus taat dan dengaran kepada Tuhan. Ya, kita juga harus taat dan dengar kepada papa dan mama dan kepada guru-guru sekolah minggu dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita juga harus percaya janji Tuhan, ya. Janji Tuhan bilang bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia akan memberkati adik-adik semua yang setia kepadanya. Dia juga akan memberikan kemenangan kepada adik-adik semua. Ya, itu yang kita mau pelajari hari ini. Semoga kita semua selalu taat dan dengar kepada Tuhan. Dan kita juga percaya kepada janji Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa, baca firman, dengar-dengaran sama papa dan mama, ya. Karena melalui mereka juga Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita masuk ayat hafalan. Tante Yuli, ini ayat hafalannya agak panjang ya. Nggak bisa diputus. Saya udah coba untuk gimana caranya, tapi ternyata nggak bisa. Harus satu ayat. Iya, ini kepanjangan ya, kayak kemarin juga ya. Nggak apa-apa deh ya, adik-adik perkatakan firman deh, nggak usah dihafal, diperkatakan aja firmannya. Tante Yuli, satu lagi, saya boleh pamit nggak? Soalnya ada pelayanan LCD. Oke, Tante Nidar, terima kasih Tante Nidar. Maaf ya adik-adik ya. Tuhan Yesus berkati Tante Nidar. Ya, saya serahkan. Oke adik-adik, tadi Tante Nida sudah cerita ya. Wah, Tante Yuli kalau dengar ceritanya ya dari minggu-minggu kemarin, seru banget cerita Alkitabnya tuh. Wah, sampai terakhir hari ini nih cerita tentang Yosua. Ya, nah adik-adik, Tuhan Yesus mau kita belajar taat ya. T-A-A-T, taat. Ingat ya, ada lagunya T-A-A-T, taat. Ya, kamu harus belajar taat. Tante Yuli juga sama, masih belajar untuk selalu taat, selalu dengar-dengaran. Ya, oke, yuk kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini ya, adik-adik semua ya. Ya. Ayat hafalannya tadi aku tidak sempat tulis, kecepatan. Oh, oke. Bentar, Tante Yuli share lagi nih. Bentar. Catat ya. Aku. Nih. Udah kelihatan belum Tristan? Udah. Oke, mari catat ya. Nanti kalau kamu
apa tuh namanya, mau dengar ulang lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu bisa lihat di YouTube ya. YouTube-nya sekarang udah diupdate terus setiap minggu selalu ada. Gitu. Sudah selesai, Tristan? Udah. Oke. Ya, oke ya. Yuk kita Tante Yuli, aku belum selesai nulisnya. Oh, sorry. Tante Yuli pikir udah semua nih. Bentar. Oke. Nanti kalau udah kasih tahu ya yang mau catat. Kamu bisa foto juga. Cekrek. Gitu. Aku udah dari Yosua 12 sama ayat itu. Bukan 12, Zenit. Yosua 21. Iya, 21. Ayat dari. Aku start with dari. Oh, oke. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Artinya apa? Semua janji-janji Tuhan penuhi. Ya. Nggak ada yang enggak. Jadi nggak ada tuh bohong-bohong. Tuhan Yesus nggak pernah berbohong. Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Kalau Tante Yuli janji suka lupa. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah lupa. Ya adik-adik, ada yang harus adik-adik lakukan. Apa itu? Menjadi anak-anak yang taat. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, kalau dipanggil mama, papa, jangan asik main game, jangan asik main handphone aja, tapi kamu lakukan. Iya, Ma, iya, Pa. Langsung samperin mama papanya. Oke, Zenit sudah finish? Dari yang. Samperin juga sama mama mami. Iya, betul gitu ya, Lip ya. Kalau dipanggil harus samperin ya. Gio gitu nggak, Gio? Iya. Iya. Ya, oke. Semua harus gitu ya. Menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Dede Koko, Abigail, Rafa juga harus dengar-dengaran sama papa, sama anti. Terus Moses juga, ya, Jaden. Oke? Udah? Gagah. Ini dari janji. Jenit, nanti Tante Yuli kirim ke WhatsApp kamu ya, ayat hafalannya ya, Ze. Jenit, ya, nanti Tante Yuli kirim WhatsApp ke kamu aja ya. Oke. Oke, yuk adik-adik kita berdoa semuanya. Tutup matamu, lipat tangan, kita berdoa. Ya. Berdoanya sama siapa? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Sekarang tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati mama papa kami, berikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.